Nah, kemudian kekhasan atom karbon berikutnya adalah bahwa atom karbon itu mampu membentuk ikatan tunggal dan ikatan rangkap. Nah, ikatan tunggal itu apa? Ikatan tunggal itu adalah ikatan yang menggunakan sepasang elektron untuk berikatan. Biasanya juga disebut dengan istilah ikatan jenuh. Contohnya ini ya, C yang mempunyai ikatan tunggal antar C-nya. Jadi antar C yang satu dengan yang lainnya hanya dihubungkan oleh satu buah ikatan yang disebut dengan ikatan tunggal. Nah, kemudian ikatan rangkap. Ikatan rangkap ini biasa juga disebut dengan ikatan tak jenuh. Adapun ikatan tak jenuh ini terbagi dua, bisa dia dalam bentuk rangkap 2 atau dia dalam bentuk rangkap 3. Yang rangkap 2 bagaimana? Yang rangkap 2 dia menggunakan dua pasangan elektron untuk berikatan sehingga terbentuklah dia ikatan rangkap 2. Kemudian ikatan rangkap 3 dia membutuhkan 3 buah atau 3 pasang ya. Kemudian untuk ikatan rangkap 3 dia membutuhkan 3 pasang elektron untuk bisa membentuk 3 ikatan kovalen sehingga terbentuklah ikatan rangkap 3 dengan atom karbon yang lainnya. Contohnya bagaimana? Nih, contohnya misalnya ini ikatan rangkap 2. Ada dua buah ikatan kovalen yang terbentuk sehingga disebut dengan ikatan rangkap 2. Kemudian contoh selanjutnya ikatan rangkap 3. Nah, terbentuk 3 ikatannya, 3 ikatan kovalen antar C dengan C sehingga disebut juga ikatan rangkap 3. Jadi sebenarnya untuk membentuk suatu ikatan itu atom karbon ini dia minimal memiliki sepasang elektron. Jadi kalau untuk membentuk 2 ikatan rangkap 2 maka atom karbon membutuhkan 2 pasang elektron ya. Kemudian untuk membentuk ikatan rangkap 3 bahwa atom karbon ini membutuhkan 3 pasang elektron. Kemudian kekhasan atom karbon berikutnya adalah dapat berupa atom C primer, atom C sekunder, dan atom C tersier serta kuarterner. Apa itu atom C primer? Atom C primer itu adalah atom C yang dapat mengikat satu atom C lain secara langsung. Jadi dia mengikat satu buah atom C lain secara langsung. Adapun nanti atom C yang diikat oleh atom C itu tidak masuk hitungan. Yang masuk hitungan hanya atom C yang diikat secara langsung. Kemudian untuk C sekunder itu C yang mengikat satu. Kemudian untuk C sekunder adalah atom C yang mengikat 2 atom C lain secara langsung. Kemudian atom C tersier adalah atom C yang mengikat 3 atom C lain secara langsung. Dan atom C kuarterner adalah atom C yang mengikat 4 atom C lain secara langsung. Baik, kita lihat contohnya agar kita lebih mudah memahami. Ya, ini ada 4 contoh. Nah, kita bisa lihat atom C primer itu adalah atom C yang mengikat satu atom C lain secara langsung. Biasanya letak posisinya itu berada di ujung-ujung rantai. Kemudian atom C sekunder dia mengikat 2 atom C lain secara langsung. Adapun H-nya tidak kita perhitungkan ya. Yang kita perhitungkan adalah C-nya. Jadi C-nya diikat secara langsung itu berapa buah? Kalau dia 2 maka berarti dia termasuk atom C sekunder. Kemudian atom C tersier adalah atom C yang mengikat 3 atom C lain secara langsung. Dan atom C kuarterner adalah atom C yang mengikat 4
atom C lain secara langsung. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami dari contoh ini apa itu yang dimaksud dengan atom C primer, apa yang dimaksud dengan atom C sekunder, atom C tersier, dan kuarterner. Kita lanjutkan. Nah, ini bisa anak-anak sekalian lakukan latihan di rumah dengan beberapa soal ini, 5 buah soal. Silahkan nanti tentukan yang mana atom C primernya, kemudian yang mana atom C sekundernya, yang mana atom C tersier, dan yang mana atom C kuarterner. Mudah-mudahan dengan mengerjakan latihan ini bisa lebih memahami perbedaan antara keempat atom C ini. Baik, sekarang kita lanjutkan ke senyawa karbon. Senyawa karbon. Apa itu senyawa karbon? Senyawa karbon adalah senyawa yang mengandung unsur karbon. Jadi senyawa yang mempunyai atau disusun oleh unsur utamanya adalah unsur karbon. Itulah yang disebut dengan senyawa karbon, ya. Adapun senyawa karbon itu ya terdapat 2 jenisnya. Yang pertama senyawa karbon organik jenisnya. Yang pertama senyawa karbon organik yaitu senyawa karbon yang dia itu terkait dengan makhluk hidup, ya, seperti karbohidrat. Ini berasal dari makhluk hidup. Kemudian protein, lemak, dan minyak bumi. Minyak bumi juga berasal dari makhluk hidup karena dia berasal dari jasad renik yang sudah mati jutaan tahun yang lalu, ya. Kemudian senyawa yang kedua jenisnya senyawa karbon anorganik. Nah, yang senyawa karbon organik ini misalnya karbon dioksida, kemudian kalsium karbonat, kemudian kalsium karbida, ya. Ini termasuk ke dalam atom karbon anorganik. Namun yang kita akan bahas banyak nanti, kita akan bahas lebih kepada atom karbon organiknya. Nah, apa perbedaan antara senyawa atom karbon organik dan senyawa karbon anorganik? Silahkan kita perhatikan tabel ini. Baik, pada kolom sebelah kiri senyawa organik. Yang pertama, bahwa senyawa organik itu berasal dari makhluk hidup, ya, berasalnya dari makhluk hidup. Kemudian dia sebagian besar tidak larut di dalam air. Misalnya kita bisa lihat minyak lah salah satunya, ya. Minyak bensin, minyak solar, minyak tanah itu tidak larut di dalam air. Kemudian umumnya berikatan kovalen kalau organik ini. Ya, kemudian dia struktur molekulnya lebih kompleks, besar, ya. Kemudian reaksi berjalan lambat. Kemudian dia mempunyai isomer. Isomer itu adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus umum sama, tetapi rumus strukturnya atau kemudian bentuk geometrisnya berbeda, ya. Nah, kemudian untuk senyawa anorganik ini berasal dari benda mati. Yang pertama, yang kedua, sebagian besar ada yang larut dalam air, ya. Kemudian ada yang berikatan ion maupun kovalen. Kemudian struktur molekulnya sederhana, reaksinya berjalan cepat dan tidak memiliki isomer biasanya kalau untuk senyawa anorganik.